Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat siang kepada Dewan Juri yang saya hormati. Selamat siang kepada tim pemerintah. Dan selamat siang kepada seluruh peserta yang sedang menyaksikan lomba debat pada hari ini. Baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Fatimah. Saya sebagai tim oposisi. Saya dari SMA Negeri 50 Jakarta. Baik, di sini saya ingin berbicara mengenai beberapa gagasan atau argumen beserta data-data yang sudah saya kumpulkan mengenai mosi, yaitu mosinya sebagai berikut. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh tim pemerintah oleh saudara Leonardus Hans dalam videonya, saya menemukan satu pernyataan yang saudara lontarkan bahwa tadi saudara mengatakan ketika anak sukses bukan dalam bidangnya, si anak memiliki tendensi untuk tidak bahagia dan menyalahkan pihak orang tua karena ketidakberhasilannya dalam bidang yang dia kuasai atau dalam konteks ini dalam bidang seni. Baik, saya merasa bahwa pernyataan ini terlalu tendensius. Bukankah kita, atau dari sudut pandang seorang anak, tentu bisa menjadikan seni itu sebagai hobi yang bisa dia lakukan kapanpun, meskipun si anak itu tidak bekerja pada bidang seni. Tentunya si anak masih bisa merasakan kebahagiaan, masih bisa mengeksplor, masih bisa mendapatkan kesempatan yang luas untuk bisa melakukan bidang yang dia sukai tanpa dia harus bekerja pada bidang tersebut. Baik, kalau misalnya kita membutuhkan suatu contoh, mungkin kita tahu satu ilustrasi tentang film SpongeBob SquarePants. Oke, mungkin kita mengenai salah satu karakternya yaitu Squidward. Dia bekerja menjadi seorang kasir, tetapi Squidward ini masih bisa melakukan hobinya yaitu bermain klarinet ataupun melukis, walaupun dia tidak bekerja pada bidang seni. Oke, kita akan maaf itu hanyalah sebuah ilustrasi. Kita akan mulai lanjut ke argumen yang ingin saya sampaikan. Baik, yang pertama yaitu argumennya Orang tua itu memang memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mengembangkan potensi anaknya dalam bidang apapun, mau itu dalam bidang seni, dalam bidang telekomunikasi, ataupun dalam bidang lainnya. Tapi untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki si anak, tentunya bukan hanya orang tua saja yang berperan. Di sini yang paling wajib yaitu adalah kemauan dan keinginan dari si anak itu sendiri. Nah, begitulah. Kalau misalnya si anak memiliki potensi dalam bidang seni, tetapi kalau misalnya si anak itu tidak menginginkan untuk bekerja atau meniti karir pada bidang seni, tentu hal itu tidak bisa dipaksakan, bukan? Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kita bisa mengubah ini dari perspektif sudut pandang orang tua. Karena tadi kita sudah melihat sudut pandang anak, coba kita akan memutar balik sudut pandang kita menjadi sudut pandang orang tua. Baik, kita sebagai orang tua tentu tidak bisa langsung serta-merta menyuruh si anak untuk bekerja pada bidang atau potensi yang dia kuasai, pada bidang atau potensi yang dia senangi, contohnya seperti bidang seni. Nah, mungkin saja itu si anak itu memiliki planning atau rencana lain untuk bekerja pada bidang lain. Atau contohnya seperti ini. Tentu kita sebagai orang tua itu tidak ingin melihat si anak itu depresi karena gagal pada bidang yang dia inginkan. Contohnya itu seperti bidang seni dalam mosi kali ini. Setidaknya kita sebagai orang tua itu perlu memberikan pengarahan dan juga perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada si anak untuk mau mengembangkan diri, untuk mau memaksimalkan potensinya untuk bekerja atau ingin mengembangkan diri pada bidang yang dia senangi, contohnya seperti pada bidang seni ini. Baik. Ataupun ada hal lain, contohnya ketika si anak menyukai pada satu bidang, itu sebenarnya orang tua memberikan satu pengarahan di mana ada beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh si anak untuk bisa dikuasai selain hanya pada bidang yang dia ingin kuasai. Contohnya itu seperti cara kita bersosialisasi atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Tentu si anak harus bisa menguasai bidang tersebut. Nah, kemudian di sini sudah saya jelaskan mengenai 3 argumen saya. Yang pada intinya saya sebagai tim oposisi menekankan bahwa orang tua itu tidak memiliki 100% kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Akan tetapi si anak sendirilah itu yang harus memaksimalkannya dan merasa bahwa dirinya itu mampu dan ingin dan mau menguasai bidang tersebut dan ingin bekerja pada bidang tersebut.
Tetapi di sisi lain, ketika si anak tidak bisa atau tidak mampu bekerja pada bidang yang dia kuasai atau contohnya pada bidang seni, itu bisa ada salinan atau cadangan lain, tetapi si anak masih bisa kok menguasai ataupun mengeksplor hal-hal yang dia sukai. Baik, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai kewajiban orang tua untuk bisa memaksimalkan potensi anaknya. Baik, saya akan mengucapkan sekali lagi bahwa anak itu sendirilah yang harus sadar dan mau menggali potensinya, memaksimalkan potensinya. Jadi orang tua itu hanya perlu memberikan kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya kepada anak untuk bisa mengeksplor, untuk bisa memberikan si anak kepercayaan untuk bekerja atau memang ingin mendalami bidang yang memang ingin dia kuasai. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya dari tim oposisi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kelebihan atau kekurangannya. Terima kasih.